that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Demokrasi di Indonesia yang melelahkan. Ya, pernyataan ini disampaikan oleh calon presiden pemilu 2024 Prabowo Subianto. Tak hanya melelahkan, Prabowo juga bilang pelaksanaan demokrasi di tanah air memakan banyak biaya. That democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. But also let us not have this inferiority complex of always feeling that we are inferior to everybody. Soal demokrasi Indonesia yang mahal, politisi PDIP Andreas Hugo Pairera menyatakan, hal ini proses pemilihan langsung dengan sistem proporsional terbuka. Money politik dalam pemilu juga jadi penyebab mahalnya pelaksanaan pemilu. Pada dasarnya sistem pemilihan langsung itu pasti mahal. Apalagi kalau di dalam sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Pertama dia mahal secara prosedurnya, juga kita tahu sekarang kalau tanya banyak sekali terjadi money politics yang merupakan pengeluaran ekstra. Partai Keadilan Sejahtera menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra ini dengan bilang demokrasi itu kontestasi gagasan, bukan kontestasi kekayaan. PKS juga menilai biaya yang mahal dan rumit adalah risiko dari proses bernegara yang telah disepakati bersama. Kalau ada orang yang menggunakan uang sebagai sumber dia seolah-olah mendapatkan ilegalitas demokrasinya, maka itu harus diluruskan. Jadi ini bagian yang penting menurut kita adalah bagaimana sesungguhnya demokrasi itu harusnya kontestasi gagasan. Sekali lagi kontestasi gagasan, bukan kontestasi kekayaan. PKS juga menilai biaya yang mahal dan rumit adalah risiko dari proses bernegara yang telah disepakati bersama. Pernyataan Prabowo soal demokrasi dan melelahkan ini disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di acara Mandiri Investment di Jakarta. Meski mengaku tidak puas dengan proses demokrasi Indonesia, namun Prabowo yakin masih ada ruang untuk perbaikan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa maksud dari pernyataan calon presiden pemilu 2024 Prabowo Subianto yang bilang bahwa sistem demokrasi Indonesia melelahkan dan memakan banyak biaya? Betulkah pelaksanaan demokrasi kita lelah dan mahal? Kita bahas bersama dengan pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Kunto. Selamat malam, salam sehat Bang Yasir. Anda membacanya seperti apa nih pernyataan dari calon presiden Prabowo Subianto? Jadi begini Bang Yasir, dalam menilai demokrasi itu ada dua kutub pandangan besar. Yang pertama minimalis, ini pandangan yang melihat pemilu sebagai titik beratnya pada proses pemilu. Yang dia harus jujur, adil, lebih dari satu peserta pemilu, lebih dari satu sumber informasi. Dan di kutub lain ada pandangan maksimalis. Di sini ada soal rule of law, akuntabilitas, responsivitas, kebebasan, dan keadilan, baik itu dari proses pemerintahan, konten, dan hasil dari proses pemerintahan itu sendiri. Nah, Pak Prabowo tampaknya cenderung menggunakan definisi yang minimalis ini. Jadi ketika bilang mahal, melelahkan, sebenarnya lebih pada proses electionnya, proses pemilunya gitu, bukan pada proses day-to-day government-nya gitu kan. Nah ini yang kemudian yang minimalis saja udah dianggap berat, mahal gitu kan, dan berantakan sehingga butuh perbaikan. Nah, saya agak sedikit ini ya, mungkin bisa dibaca dua sisi. Yang pertama yang lebih optimis, mungkin Pak Prabowo ingin perbaikan teknis. Salah satu contohnya perbaikan teknis
mungkin mengikuti negara demokrasi besar lainnya, misalnya India, yang hasil pemilunya langsung bisa diketahui di hari itu juga, gitu kan. Proses yang sangat berbeda dengan proses di Indonesia. Kita butuh hampir 30 hari, kurang lebih 4 pekan lah untuk perhitungan, rekapitulasi, dan segala macamnya. Nah ini kan sangat mahal, melelahkan, dan berantakannya kan ada di situ. Jadi Di memang soal pernyataan mahal dan lelah ini memang benar adanya ya? kalau dilihat dari sisi yang tadi Oke, minimalis betul. soal proses pemilu saja gitu Mhm, kan. mhm. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lebih besar sebenarnya enggak juga gitu kan. Nah, saya yang teknis tadi saya berharap itu yang ingin diubah oleh Pak Prabowo sehingga kita punya pemilu yang tepat dalam artian penghitungan dan rekapitulasi suara karena pengalaman kita 2019 juga berantemnya pas rekapitulasi suara kan Mhm, gitu. mhm. Kalau segera diketahui kan mungkin lebih tidak messy, mungkin lebih tidak melelahkan seperti yang dialami Pak Prabowo sekarang gitu. Yang kedua, saya khawatir justru perubahannya lebih substantif gitu kan. Kita beberapa kali pernah punya isu bahkan pernah ada pengesahan undang-undang tahun 2014 yang dimotori oleh Pak Prabowo dan Gerindra itu kepala daerah termasuk gubernur dipilih oleh legislatif. Nah, kalau ujungnya ke sini, Mhm. kan ini bisa jadi ya semua kepala daerah dipilih legislatif, bahkan presiden pun mungkin dipilih oleh MPR, kembali ke zaman Orde Baru gitu kan. Dan suara-suara ini kan bahkan di akhir kepemimpinan Pak Jokowi juga semakin kencang kan Mas gitu. Dan mungkin ya ini berkelanjutannya Pak Prabowo dari Pak Jokowi mungkin ingin melanjutkan agenda-agenda ini bahwa ada bentuk pemilihan yang tidak langsung untuk presiden dan saya sih berharap itu tidak terjadi, itu jangan diubah gitu. Kalau itu diubah, kita kan akhirnya Mhm. mengebiri hak rakyat untuk memilih presidennya, padahal sistem kita sistem presidensial kan gitu. Ini kan yang ya menurut saya wajar jadi presiden itu melelahkan, mahal, dan terasa berantakan. Tapi kalau rakyatnya kemudian dikebiri haknya Mhm. gara-gara elit merasakan seperti itu, kan tidak adil itu. Oke, dan kemudian tidak hanya bilang melelahkan dan juga mahal, tapi Prabowo tadi seperti Anda bilang Mas Gunto, mention bahwa perlu ada perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan ini menurut Anda nanti pengaplikasiannya seperti apa? Mungkin langkah awalnya adalah dengan menyusun kira-kira siapa aja nih yang akan ikut saya di pemerintahan, termasuk partai politik. Iya Mas, konsekuensi dari bentuk pemilihan atau demokrasi yang sifatnya langsung, pemilihan ya saya bilang bukan demokrasi ya. Ini kan butuh koalisi gitu kan akhirnya Mhm. untuk menjalankan pemerintahan yang efektif gitu kan. Nah, problemnya di Indonesia selama kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun ke belakang, kita melihat super majority gitu kan bahwa partai-partai di parlemen itu bikin koalisi yang sangat gemuk. Ini namanya kalau di istilah ilmu politiknya konsensus demokrasi gitu. Jadi Mhm. demokrasi konsensus. Akhirnya semuanya dipaksa untuk berkonsensus. Termasuk ketika pembicaraan undang-undang IKN, pembicaraan Mhm. undang-undang cipta kerja, semuanya dipaksa konsensus karena super majority di parlemen gitu kan. Nah, ini mungkin juga akan diulangi oleh Pak Prabowo karena sangat enak super majority itu apalagi Oke. kalau nanti presidennya dipilih oleh MPR ya selesai lah Mas gitu. Mhm. Jadi menurut Anda ke depannya akan ada koalisi gemuk begitu yang untuk mengusung Prabowo atau seperti apa? Singkat saja, terakhir Mas Gunto. Ya, kalau menurut saya itu kalau kita lihat pola dalam 10 tahun terakhir kemungkinan besar ya adalah kita akan punya super majority di parlemen dan akhirnya menyisakan hanya 2 atau 3 partai yang suaranya mungkin di bawah 30% total Mhm. gitu kan, yang menjadi partai di luar parlemen karena kita nggak punya istilah oposisi kan gitu. Dan Oke. akhirnya oposisi ini kemudian tidak efektif untuk melakukan check and balances terhadap Termaksud pemerintah. pelibatan presiden saat ini, Joko Widodo? Ya itu salah satunya Mas gitu. Oke. Pada akhirnya kan ini koalisi yang gemuk dan super majority ini Mhm. akan punya kekuasaan yang hampir tanpa batas kan gitu. Karena dia bisa mengubah undang-undang
sesuai dengan kepentingan pemerintah yang sedang ada. Jadi ada perselingkuhan antara legislatif dan eksekutif. Ini yang seharusnya tidak terjadi dalam pemerintahan demokrasi manapun. Baik, terima kasih pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Mas Gunto Adiwibowo telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Gunto. Salam sehat, terima kasih.